webinar yang lalu, kita sudah pernah bahas bagaimana cara melatih anak tengkurap dengan aman dan efektif. Ketika dia sudah melewati fase itu, maka si kecil akan menunjukkan tanda-tanda mau merangkak. Nah, ketika dia sudah mau menunjukkan tanda itu, berarti otak dan sarafnya memiliki kemajuan yang baik. Nah, untuk melatih bayi merangkak, ada yang harus Bunda perhatikan ketika melatih dan menstimulasi bayi ataupun si kecil di rumah. Simak videonya ya Bunda. Perlu Bunda tahu, merangkak pada bayi pada umumnya mulai usia 7-10 bulan. Tetapi setiap bayi memiliki laju tumbuh kembang yang berbeda-beda, jadi tidak boleh dibanding-bandingkan dengan anak yang lainnya. Tahapan setiap bayi merangkak itu berbeda-beda. Bisa jadi ia mulai dengan menggerakkan dada, perut, ujung jari kaki, kepala, dan semua anggota tubuhnya agar dapat bergeser. Bisa mengangkat kepala dan dada adalah perkembangan bayi sebelum bayi benar-benar menguji kekuatan tangan dan kakinya untuk menopang tubuh. Setelahnya, bayi akan mulai belajar keseimbangan tubuh dengan posisi siap merangkak hingga ia benar-benar dapat bergerak. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, tidak semua bayi melalui tahapan merangkak sebelum ia bisa berdiri dan berjalan. Beberapa anak malah ada yang tidak merangkak, tetapi langsung bisa berdiri dan berjalan. Hal ini dikatakan wajar selama si kecil mengalami kemajuan dalam tubuh kembangnya. Yang pertama, ajaklah si kecil main sambil tengkurap. Sebagai permulaan, Bunda bisa aja si kecil main sambil tengkurap. Cukup dalam beberapa menit dulu ya Bunda. Nah, kemudian durasi waktunya bisa Bunda tingkatkan secara bertahap. Bermain dengan posisi tengkurap akan membantu perkembangan kekuatan otot bahu, punggung, batang tubuh, dan tangan sebagai pondasi merangkak nantinya. Yang kedua, siapkan tempat nyaman dan aman untuk merangkak. Bunda harus pastikan tempat si kecil belajar merangkak aman dan nyaman baginya. Saat si kecil berusaha merangkak, ia mungkin saja terjatuh karena keseimbangannya yang belum optimal. Nah, saat itu terjadi, pastikan si kecil tidak terjatuh di lantai yang keras hingga melukai anggota tubuhnya. Bayi akan selalu melatih keseimbangan tubuhnya sampai ia benar-benar dapat berpijak dengan sempurna dengan tangan dan kakinya. Ketiga, pancing si kecil meraih mainannya. Sama seperti belajar tengkurap ya Bunda, dipancing dengan mainan. Tetapi dalam hal ini Bunda bisa letakkan mainan atau benda favorit si kecil di depannya, sejauh jangkauannya ya Bunda. Ini akan membuat si kecil mendorong tubuhnya untuk meraih mainannya. Jika ia sudah dapat menopang tubuhnya dengan kaki dan tangan, Bunda bisa meletakkan telapak tangan Bunda di belakang telapak kakinya sebagai pijakan si kecil untuk mulai bergerak. Bunda boleh memenuhi satu ruangan dengan mainan dan barang menarik bagi si kecil, tapi pastikan mainan tersebut aman dan bersih untuk menjaga kesehatannya.
Dan yang keempat, hindari menggunakan baby walker terlalu lama. Penggunaan baby walker yang terlalu sering bisa mengganggu perkembangan otot dan juga mengurangi waktu berlatih si kecil untuk merangkak. Selain itu, Bunda juga perlu membatasi penggunaan kursi bayi, ayunan, dan juga gendongan. Pastikan si kecil punya cukup banyak waktu untuk berlatih bergerak secara mandiri. Yang terakhir, tidak perlu memaksakan si kecil untuk belajar merangkak. Untuk mendorong si kecil merangkak, Bunda bisa memperlihatkan si kecil bagaimana caranya merangkak, agar si kecil bisa melihat contohnya dari Bunda. Namun, jika si kecil belum siap belajar, sebaiknya jangan dipaksakan ya. Tidak ada patokan waktu dan cara untuk melatih si kecil merangkak. Bunda harus ingat bahwa beberapa anak tidak merangkak dan bisa langsung berdiri dan berjalan. Saat si kecil sudah bisa merangkak, jangan lupa untuk memberikan ia pujian atas usahanya ya. Meski ia belum mengerti arti dari perkataan Bunda sepenuhnya. Tetapi, apresiasi dan kasih sayang orang tua akan sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang setiap anak. Dia cara yang harus kita lakukan untuk melatih anak merangkak. Apabila si kecil tidak menunjukkan rasa minat atau kemampuan bergerak, maka Bunda perlu konsultasikan ke dokter spesialis anak. Tetapi kita berharap semoga tumbuh kembang si kecil berjalan baik dan sehat ya Bunda. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.